Kami di Solo sepakat, Solo yang dulu dikenal sebagai minoritasnya orang NU, maka Solo dalam satu karsidenan 7 kabupaten kompak dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Solo Raya. Apalagi kalau menyangkut nama NU. Alhamdulillah di Solo semakin tidak percaya kalau Habib itu adalah dzurriyyah Rasul, karena ya seperti itu tadi, karakternya, kemudian akhlaknya, mengumpat, mencaci maki, salah satunya tadi dalam video Gus Menteri aja dikatakan iblis. Ini kan salah satu tidak mencerminkan bahwa ini adalah ajaran Islam. Seperti masing-masing kabupaten kita terus koordinasi. Kemarin di Sragen saya juga datang ke sana, bahkan semakin kompak ya pengurus-pengurus NU-nya. Bahkan bukan hanya di Solo Raya, sekarang sudah sebagian besar pengurus NU di Jawa Tengah sebenarnya sama, mempunyai rasa yang sama dengan teman-teman yang lain, dengan merasakan perilaku dan akhlak para oknum habaib di daerahnya masing-masing. Jadi sama sebenarnya, cuman belum berani mengungkapkan secara terus terang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Mubarok selaku Ketua PCNU Wonogiri tanpa ragu mengeluarkan statement bahwa menolak berkegiatan ke-NU-an melibatkan para habaib kalangan Ba'alawi. Hampir sekota Solo Raya tidak lagi kiai-kiai yang berada di dalam barisan Kiai Mubarok tidak lagi mempercayai Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, karena melihat perilaku dan perangainya dari Habib tidak mencirikan sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka serempak kiai-kiai di bawah kendali Kiai Mubarok sudah paten tidak lagi meyakini Habib kalangan Ba'alawi menjadi bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selengkapnya kita simak teman-teman penjelasan Kiai Mubarok berikut ini dia videonya. Sudah pernah didatangi ketika awal ya, ketika awal saya mengeluarkan sebuah statement ataupun himbauan dan larangan untuk mengundang habaib, itu sudah pernah didatangi tetapi tidak sampai ke saya. Memang ada sekitar 50 orang datang ke tempat saya, tetapi setelah kami jelaskan bisa menerima hal itu ya, bahwa kami melakukan ini adalah bentuk tanggung jawab saya selaku ketua NU, selaku ketua organisasi, tentunya menjaga marwah Nahdlatul Ulama yang selama ini tidak dihargai oleh para oknum-oknum muhibin. Itu yang menjadi masalah. Bahkan di tempat kami pun kalau ada persekusi tentunya ya akan melakukan perlawanan. Akan orang Jawa kan ya di gawe apik ya apik, dijalari rapi mungkin ya lebih keras lagi. Oleh karena itu pada terkait masalah persekusi itu memang saya sepaham dengan Gus Malik, tidak sepaham. Mestinya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan ilmiah mestinya dijawab dengan ilmiah, bukan dengan caci makian, dengan umpatan, bahkan provokasi-provokasi untuk menghasut warganya seperti yang terjadi di Jember oleh salah satu oknum habaib yang menghimbau, hei santri-santri dari Banyuwangi, adalah itu kan salah satu perbuatan provokatif ya, dan itu jelas melanggar hukum. Juga dengan ceramah-ceramah salah satu Habib Bahar bin Smith yang mengacung-acungkan senjata tajam di muka umum, itu jelas itu pelanggaran melanggar hukum tentunya seperti itu. Nah, kami di Solo sepakat, Solo yang dulu dikenal sebagai minoritasnya orang NU, maka Solo dalam satu karsidenan 7 kabupaten kompak dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Solo Raya. Apalagi kalau menyangkut nama NU. Alhamdulillah di Solo semakin tidak percaya kalau Habib itu adalah dzurriyyah Rasul, karena ya seperti itu tadi, karakternya, kemudian akhlaknya, mengumpat, mencaci maki, salah satunya tadi dalam video Gus Menteri aja dikatakan iblis. Ini kan salah satu tidak mencerminkan bahwa ini adalah ajaran Islam. Seperti itu Pak, Mas Yusuf. Oke, kegiatan sekarang itu sosialisasi atau seperti yang 6 bulan yang lalu dilakukan, apakah masih terus berlanjut ini, Kiai Mubarok? Masih terus berlanjut di masing-masing kabupaten. Kita terus koordinasi. Kemarin di Sragen saya juga datang ke sana, bahkan semakin kompak ya pengurus-pengurus NU-nya. Bahkan bukan hanya di Solo Raya, sekarang sudah
sebagian besar pengurus NU di Jawa Tengah sebenarnya sama, mempunyai rasa yang sama dengan teman-teman yang lain, dengan merasakan perilaku dan akhlak para oknum habaib di daerahnya masing-masing. Jadi sama sebenarnya, cuman belum berani mengungkapkan secara terus terang. Nah, oleh karena itu saya yakin pada saatnya nanti, apabila ini tidak di persoalan ini, pemerintah juga tidak hadir, mungkin akan menjadi sebuah masalah yang besar. Makanya saya mohon kepada pemerintah dalam hal ini harus hadir ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ini, terutama menertibkan para oknum-oknum yang ceramahnya memprovokasi, menghasut untuk melakukan suatu tindak kekerasan, kemudian persekusi yang seperti kita lihat tadi di tayangan dan di tempat-tempat lain seperti itu. Ya, baik. Tapi kondisi sekarang itu masih kondusif ya, Kiai? Tidak ada istilahnya bentrok fisik di daerah Anda itu ya? Antara Muhyiddin. Kalau bentrok fisik memang saya larang, jangan sampai bentrok fisik dengan sesama anak bangsa. Ini jadi saya selalu serukan seperti itu. Kita dengan Muhyiddin adalah sama-sama anak bangsa. Persoalan kita adalah dengan oknum-oknum habaib. Nah, ini mestinya ya RA itu harus berbicara, mungkin harus mengadakan suatu kajian ataupun pertemuan, mungkin ya dalam hal ini bisa saja menghadirkan para tokoh-tokoh yang berseberangan, tapi hal ini juga nggak dilakukan oleh RA. Jadi kami terkait masalah gesekan fisik, saya memang himbau untuk di Solo Raya jangan sampai terjadi benturan fisik dengan sesama anak bangsa. Jadi kami mohon kepada para oknum habib, jangan adu domba anak-anak bangsa ini untuk melakukan suatu tindak-tindak kekerasan, untuk melakukan persekusi. Teman-teman, itu video yang barusan kita simak penjelasan dari Kiai Mubarok selaku Ketua PCNU Wonogiri sekaligus pengurus PWI. Alhasil di bawah kendali Kiai Mubarok, semua kiai di kota Solo Raya tidak mempercayai Ba'alawi lagi. Nasabnya terputus dan beliau selalu mensosialisasikan kepada tingkat bawah agar tidak melibatkan habib-habib kalangan Ba'alawi dalam acara ke-NU-an kecuali mendapat rekomendasi atau kalaupun tidak dibatasi kegiatannya. Artinya di kota Solo Raya sendiri teruntuk di Wonogiri, Kiai Mubarok memiliki peranan vital ternyata bagi keberlangsungan kegiatan kajian nasab sehingga menghasilkan suatu kesepakatan untuk tidak mengundang habib kalangan Ba'alawi lagi. Artinya Wonogiri tidak hanya berwacana tetapi sudah melegal formalkan dalam bentuk surat edaran, dalam artian statement dari ketua PCNU-nya sendiri yang melibatkan kalangan Ba'alawi itu tidak diundang pada saat acara-acara kegiatan ke-NU-an. Ini sebagaimana yang barusan terakhir penjelasan dari Kiai Mubarok sendiri dalam video yang kita simak, itu secara garis besar di Jawa Tengah itu hampir satu komando, satu suara, meskipun tidak secara masif ya, tidak lagi kemudian mempercayai atau bahkan sudah mulai pelan-pelan tidak mempercayai nasab atau habib dari kalangan Ba'alawi. Kalau ini terus bergulir, maka jangan harap kemudian simpatisan dari kalangan Ba'alawi akan bertahan, justru akan tergerus, akan memudar yang pada akhirnya akan kehilangan umat, kepercayaan kepada kalangan Habib Ba'alawi itu sendiri. Itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.